Stalling only goes so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Tasari, MPM 2022024, kelas A31. Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 tentang jenis-jenis metode belajar dalam standar proses pendidikan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga ada faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Guru biasanya sebelum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa. Mereka ada belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar, dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Keunggulan metode ini sendiri yaitu ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap, berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peragaan. Memang ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Yang kelima, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Kekurangan dari metode ini sendiri, yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasai oleh muridnya. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme adalah penyakit. Karena itu, dalam proses penyajiannya, guru hanya mengandalkan auditifnya, sedangkan disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi pembelajaran melalui pendengarannya. Yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pelajaran. Pikirannya melayang, entah kemana-mana, atau siswa mengantuk oleh karena gaya guru yang tidak menarik. Yang keempat, melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa itu sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin seluruhnya sudah paham. 2. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan,
Akan tetapi, demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Kelebihan dari metode ini sendiri yang pertama, melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya mendengarkan tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pelajaran itu sendiri. Kelemahan dari metode demonstrasi ini sendiri yang pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi biasanya gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk menambah suatu keputusan. Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini, banyak guru yang merasa keberatan untuk menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya timbul dari asumsi. 1. Diskusi merupakan siswa muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Yang kedua, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas, sehingga keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas. Secara umum, ada dua jenis diskusi yang biasa dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada diskusi kelompok. Diskusi ini dinamakan juga diskusi kelas. Pada diskusi ini, permasalahan yang disajikan oleh guru dipecahkan oleh kelas secara keseluruhan. Yang mengatur jalannya diskusi adalah guru itu sendiri. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Pada diskusi ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-7 orang. Proses pelaksanaan diskusi ini dimulai dari guru yang menyajikan masalah dengan beberapa submasalah. Setiap kelompok memecahkan submasalah yang disampaikan guru. Proses diskusi diakhiri dengan laporan setiap kelompok. Kelebihan metode diskusi ini diantaranya, yang pertama, metode diskusi ini dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan atau ide-ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap masalah. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga lebih melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Di samping dari kelebihannya, diskusi juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulannya menjadi kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional. 4. Metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode pengajar, semula dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Simulasi data digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat digunakan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Belajar bagaimana cara mengoperasikan sebuah mesin yang mempunyai karakteristik khusus. Misalnya,
Siswa sebelum menggunakan mesin yang sebenarnya akan lebih bagus melalui simulasi terlebih dahulu. Demikian juga untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa. Menggunakan simulasi akan sangat bermanfaat. Kelebihan metode ini sendiri yaitu yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Yang ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Yang kelima, simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Di samping itu, simulasi mempunyai kelemahan, di antaranya pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak terlalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Jenis-jenis simulasi. Yang pertama yaitu sosiodharma. Sosiodharma adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran, keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Yang kedua, psikodrama. Psikodrama adalah metode pembelajaran yang dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya. Yang ketiga, role playing. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi jenis-jenis metode belajar dalam standar proses pendidikan pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. This is our